Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Faisal Teddy Prasetyo. Saya dari agribisnis angkatan 2022. Nah, di sini saya ingin eh, belajar bareng sama teman-teman salah satu materi di English for Academic Purpose tentunya dengan materi verbal and nominal sentence gitu. Nah, jadi verbal and nominal sentence ini merupakan dua contoh dari berbagai jenis kalimat yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi, kalimat verbal dan nominal ini tuh muncullah saat kalian mempelajari tenses dan juga nanti dibuat materinya ada dua tenses yang dipelajarin. Yang pertama pakai simple present tense sama simple past tense. Nah, lanjut langsung ke verbal sentence saja. Oke, jadi verbal sentence itu kalimat verbal yang predikatnya tuh berupa verb atau ya kata kerja utamanya gitu untuk menerangkan aktivitas yang dilakukan oleh si subjek utama. Contoh dari verb yang biasa dipakai itu ya banyak lah yang seperti kalian tahu lah. Contoh ada sleep, eat, doing, light, buy, shop, pretend, clean, study dan lain-lain gitu. Dan juga ini langsung ke contohnya aja ya. Misalkan ada he studies hard every day. I I like to listen the pop music. Lalu they watch television together gitu. Dan juga nih yang guys bawah ini si verbnya. Dan juga si kalimat verbal ini itu bisa jadi tiga bentuk teman-temannya. Itu pertama ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama kalimat positif atau positive sentence. Jadi si positive sentence ini tuh kalimat yang menyatakan ada suatu kejadian atau kejadian itu benar-benar terjadi gitu. Misalkan they walk to the school, I help my mother after school. Lalu bisa he takes some picture at there gitu. Dan juga untuk negatif sentence atau kalimat negatif ini keterbalikan dari si positive sentence. Biasanya itu dia menunjukkan ketidaksetujuan dengan suatu kejadian tersebut. Contoh, ini kan kalimat positifnya ya. Berubah jadi negatif sih itu they do not walk to the school. Lalu I didn't help my mother after school. Atau bisa he doesn't take some pictures at there gitu. Dan juga untuk interrogative sentence itu ya kalimat yang menyanyikan tentang suatu kejadian. Ini kalimat tanya lah. Misalkan tadi ini positif, negatif, ini interrogatif misal kayak do they walk to the school, lalu did I help my mother after the school, lalu does he take some pictures at the. Nah, langsung masuk ke nominal sentence. Nah, jadi kalau untuk nominal sentence tuh kalimat yang fungsinya untuk menyatakan keadaan, status, ataupun kondisi dari sesuatu gitu. Dan juga sebagai gantinya kalimat nominal dibuat dengan bantuan kata kerja bantu atau auxiliary, auxiliary verb gitu. Atau bisa dikenal dengan istilah to be. Misalkan kata is, am, are, was, were, have, has, had, been, dan be gitu. Contohnya misalkan seeing an actress in Hollywood, lalu dia clever student atau I am happy. Dan juga sama dengan kayak kalimat verbal, kalimat nominal tuh bahasa Inggrisnya juga dapat diubah ke kalimat positive sentence, negatif, dan juga interrogative sentence seperti pada kalimat verbal gitu. Contohnya misalkan kalimat yang menyatakan tentang suatu kejadian sama kayak tadi positive sentence misalkan Belle is a beautiful girl. They are students in elementary school. He is my lecturer. Atau negatif sentence misalkan kebalikannya nih kan Belle is jadi Belle isn't a beautiful girl. Lalu bisa they are students in elementary school. Lalu tadi he is my lecturer jadi he isn't my lecture atau kalau interrogative sentence ya tinggal dibalik aja jadi to be-nya tuh ke depan gitu. Jadi is Bill a beautiful girl atau are they students in elementary school lalu is he my lecturer gitu. Jadi kalau nominal tuh lebih ke biasanya kalimat kata sifat sih kan ini sifat semuanya kayak beautiful gitu. Nggak ada kata kerja yang pasti sedang dilakukan gitu. Nah, langsung aja contoh ke
verbal sentence yang di simple present tense gitu. Nah, jadi kalau untuk di simple present tense itu present tense itu plural noun-nya itu ada dua, ada empat, pakai I, you, they, we, dan juga dia tuh pakai do atau don't kalau untuk negatifnya. Dan juga untuk single noun tuh ada tiga, ada he, she, it. Dia tuh pakai does atau doesn't and using verb s, is, dan ies gitu. Jadi kalau untuk beda dengan Ayu Dewi, untuk he, she itu dia otomatis verbnya tuh ditambahin s. Untuk yang positifnya aja ya, contoh nih. They study English at school. Positifnya kan. Untuk negatifnya, they don't study at school. Nah, jadi untuk negatifnya apa? Bisa tinggal dibalik aja don'tnya. Jadi do, lalu they study English at school. Tanda tanya. Dan juga untuk yang single noun nih contohnya. Nah, nih, pakai S. Dan juga untuk si verb pakai S nih cuma berlaku di untuk yang single noun aja untuk he, she, it ini. Misalkan she reads the book. Terus kalau jadi negatif otomatis dia berubah. Jadi di she doesn't read nggak pakai S karena dia udah jadi negatif sentence gitu. Yang untuk S itu hanya berlaku di positive sentence saja. Juga untuk interrogatifnya akan dibalik aja ini doesn't-nya jadi does lalu pindahin ke depan. Does she read the book? Tanda tanya. Itu untuk contoh verbal sentence ya. Mungkin kalian bisa lebih pahamin lagi. Banyak sih untuk baca bahasa Inggris tuh sebenarnya. Ini kayak lebih penekanan aja lah untuk kalian yang mungkin belum paham atau masih bingung kapan sih pakai S. Kok kenapa si S itu nggak dipakai di negatif atau interrogatif? Terus Ayu Dewi tuh pakainya do atau das dan juga sebaliknya gitu. Nah, lanjutnya ada simple past tense. Nah, jadi untuk past tense kan yang sekarang nih, masa sekarang. Nah, juga kalau untuk simple past tense ini kebalikannya atau masa lalu lah. Atau masa lampau dan terjadi kelakuannya. Nah, kalau simple past tense dia beda untuk plural, plural dan singular noun-nya itu dia pakai did dan ataupun didn't untuk semuanya ya. Ayu, Dewi, he, she, it itu dia pakai did or didn't, tapi verbnya itu dia beda pakai verbnya verb kedua, bukan beda lagi sama yang present tense tadi. Dia kalau Ayu Dewi itu dia nggak pakai verb apa-apa, nggak ditambahin s, cuma kalau yang ditambah s itu yang he, she, it aja gitu. Nah, juga kalau untuk simple past tense itu dia pakai di semua subjeknya lah. Ayu Dewi ini dia pakai verb 2 gitu. Contoh nih, they studied English yesterday kan di sini ya, study kan verb 2-nya studied kan. Jadi berubah gitu. Langsung aja. Untuk negative sentence-nya they studied. Nah, ini juga sama kayak simple present untuk verbnya itu otomatis akan berubah ketika berubah jadi negative sentence dan juga di interrogative sentence gitu. Tadi ya studied jadi they didn't study English yes today. Sama juga interrogatifnya tadi kan didn't terus positifnya kan did kan pindahin ke depan gitu buat nanya. Jadi did they study English yesterday? Nah, si spoke English juga speak kan verb pertama, verb duanya kita harus tahu tuh speak verb duanya apa spoke kan gitu. Jadi ya kalau untuk di negative sentence dia si spoke-nya nggak pakai verb dua lagi tapi berubah jadi verb satu balik jadi ya si didn't speak sorry, English. Untuk ini juga sama. Eh, Tadi negatifnya didn't, terus positifnya kan ini did, otomatis dia pindah ke depan untuk nanya. Did she speak English? Kurang lebih sama, cuman bedanya di penggunaan using verb sama
Ini sih didn't kalau simple passive didn't and using verb to harus di kalimat positifnya aja ya. Kalau untuk verbal sentence tuh dia yang plural pakai ya do or done, do or don't di I you they we, dan juga untuk single noun-nya itu dia pakai ya does atau doesn't he she it. Terus juga verbnya itu wajib pakai s, kudu mesti gitu pakai s. Tapi di verb pertamanya aja. Nah, langsung masuk ke nominal sentence yang nominal sentence yang simple present tense. Kurang lebih sama, bedanya kalau di pronounnya dia pakai am, al, kayak Ayu Dewi ini pakainya I pakai am, you Dewi pakai al. Untuk single nounnya is, she, it gitu. Dan sama tetap pakai using apa? S. Tetap using. Salah. Tong ini tuh salah-salah. Oh itu, nggak pakai. Nah, contoh untuk yang pronoun ini misalkan they, uh, karena dia bukan apa kalimat negatif jadi dia polite. They, sorry. Karena dia tadi udah negatif kan positifnya auto jadi dia pindah ke depan si to be nya. Jadi they polite katanya untuk plural ya. Dan juga untuk single ya sama kurang lebih jadi she is, karena dia negatif jadi dia isn't atau is not boleh. Dan juga untuk ini karena tadi to be-nya is pindah ke depan buat nanya, jadinya is she happy. Ini kan tadi ada kesalahan ya untuk verb SIS, IS itu untuk di yang verbal sentence saja. Nah, langsung yang terakhir untuk yang di simple past tense. Nah, untuk yang di simple past tense ini dia pakainya ya untuk I, he, she, it pakainya was atau was lah, sesuai kalian. Was tuh. Terus kalau untuk they, we itu pakai were. Contohnya sama kayak tadi, ini positif kan they were polite. Kalau jadi negatif jadinya gini, they were kan udah were. Karena dia negatif, jadi dia ditambah were not atau weren't gitu. Were not, ini aja singkat. Sama kayak tadi juga, ini negatifnya, ini positifnya, pindahin ke depan si to be-nya. Jadi buat nanya, well, they polite. Dan juga sama ini juga positif kan nih she was happy gitu. Lalu untuk karena dia ini disuruh negatif dia berubah di she was not atau she wasn't happy. Dan juga untuk interrogatif kurang lebih sama, tinggal kedepanin aja si to be-nya jadi was she happy gitu teman-teman. Mungkin untuk dari apa materi untuk nominal verbal ini segitu aja dari saya, karena mungkin dari teman-teman ada yang kurang dipahamin atau apapun itu boleh tanya langsung ke aku. Mungkin bisa nanti ditanyain aja ke adminnya gitu kan, nomor aku apa. Kalau misalkan mungkin ada kesalahan atau koreksi boleh langsung aja gitu, tulis di kolom komentar saya di mana, atau kalau misalkan kalian ada yang mau minta materinya boleh banget sih, nggak apa-apa, tinggal tanya aja nanti, ini materinya yang ngajar siapa gitu Bu. Itu sih mungkin dari saya ya. Eh, Mau maaf jika mungkin tadi ada kesalahan atau kurangnya ya kata-kata lah, mungkin bisa dimaafkan. Dan juga ini karena baru pertama kali ngajar ya, pengalaman sendiri, mungkin next bakal lebih baik akan belajarnya gitu. Mungkin dari saya cukup, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.